Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Pada hari ini, Minggu tanggal 20 September 2020, kita memasuki ibadah Minggu sesudah Pentakosta ke-16. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Douglas Livan Leander SSI Teol. Pada saat ini juga kita akan memasuki persiapan perjamuan kudus yang pertama, di mana pada tanggal 4 Oktober 2020 kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam rangka memperingati perjamuan kudus sedunia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam kita memasuki ibadah ini sambil kita mengambil saat teduh sejenak. Terimalah votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Dengarlah nas pembimbing kita hari ini yang terambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, dengan kepala tertunduk kami mengaku, kami lebih gampang retak daripada bersatu. Kami lebih ingin berseteru daripada bersatu. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kasihani kami. Ya Kristus, kasihani kami. Berita anugerah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mari kita berdiri. Ya Tuhan, pimpin pelayanan firman agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil.
dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku, yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sampai sejauh sana pembacaan Alkitab pada saat ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus yang ada di rumah masing-masing. Minggu pagi ini kita diberikan tema tentang hidup yang menghasilkan buah. Dan yang menjadi dasar Alkitab, sebuah kesaksian Paulus di dalam penjara dan nasihat untuk berjuang. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30. Yang tadi sudah kita simak sama-sama. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belum lama kita mendengar di berita bahwa Pemda DKI kembali memberikan informasi untuk dalam tahapan PSBB seperti awal karena kasus COVID yang meningkat. Dan untuk itu saya menghimbau pada kita semua yang ada di rumah bahwa penting bagi kita untuk bergotong royong dan mematuhi himbauan ini dengan lebih ketat lagi untuk mematuhi protokol kesehatan. Menunda sesuatu yang tidak penting atau sesuatu yang masih kita bisa tunda agar kita mengurangi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan atau berjumpa dengan banyak orang atau dalam bentuk kerumunan. Karena memang virus ini sepertinya keunggulannya dia cepat sekali dalam penularan. Jadi mari kita mulai jaga keluarga kita untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan, dan yang lebih penting lagi membudayakan pola hidup yang benar-benar bersih dan sehat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menanam sesuatu, katakanlah menanam pohon yang akan berbuah. Misalnya entah itu pohon pisang, pohon rambutan, pohon mangga. Dan tentunya harus benar-benar kita pelihara, kita rawat, baik dalam penyiraman, entah itu menambah lagi vitamin-vitamin atau obat dalam tanaman. Kemudian kita mengharapkan suatu saat buah yang kita rindu-rindukan akan berbuah lebat, lalu manis, enak untuk kita nikmati. Nah, bicara soal buah, pasti tidak lepas dari buah yang sungguh-sungguh berkualitas. Kemudian buah yang sungguh-sungguh bisa kita nikmati dan kita tidak kecewa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Di sini sebenarnya ada dua perikop kesaksian Paulus dalam penjara, nasihat supaya tetap berjuang. Jadi ketika Paulus menulis surat ini, dia tidak dalam keadaan baik-baik saja, tetapi dalam penjara. Tetapi di sini yang menarik,
di ayat 21 dikatakan oleh Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Jadi konsep atau filosofi hidup Paulus luar biasa dalam menghadapi penderitaan sebagai pengikut Kristus. Dia berkata pertama adalah hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Konsekuensi dan resiko yang Paulus tidak gentar untuk menghadapi. Kemudian dia berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti aku harus memberi buah. Nah, seperti yang saya katakan tadi dalam awal khotbah, ketika kita menikmati buah yang kita tanam, tentunya buahnya enak. Dan pohon yang kita tanam kita tidak kecewa karena menghasilkan buah yang kita impikan. Jadi ini sekedar hiasan dalam hidup, tetapi maknanya mendalam. Bahwa Paulus mengajak kita pada saat ini, hidup kita harus menghasilkan buah. Dan buahnya itu bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudari-saudari yang sangat Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya sekarang, sudah tidak hidup kita menghasilkan buah? Nah, ini kita diajak berefleksi pada hari ini. Sudah atau belum hidup kita menghasilkan buah? Jadi kalau kita rajin ke gereja, rajin saat teduh, rajin baca firman Tuhan, rajin dalam segala kegiatan rohani, apa buahnya? Atau cuma sekedar yang menjalankan rutinitas saja? Setiap pagi rutinitasnya baca firman Tuhan saat teduh, doa, puasa, tetapi mungkin sekedar rutinitas, tidak ada pemaknaan yang mendalam bahwa ketika kita membangun sebuah kehidupan hubungan dengan Tuhan lebih karib lewat saat teduh, agar spiritualitas kita kuat, sebenarnya kita diajak untuk memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan dan kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kita dalam kehidupan hari lepas hari, yaitu berbuah. Jadi kalau kita merasa rajin paling rohani, tapi ternyata orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita, tidak merasa berdampak harian kita, cuma sekedar teori omong kosong, bahkan kita cenderung angkuh, sombong, kurang peduli, beda penampilannya. Ketika di gereja kelihatan luar biasa waktu pimpin pujian berkhotbah, tapi ketika sampai tengah-tengah keluarga jauh, ekspektasinya jauh sekali. Dan mungkin keluarga kita merasa, mana? Sehingga yang ada di tengah-tengah keluarga kita temperamen, emosi, ya, nggak pernah memberikan solusi atau menyejukkan dan sebagainya. Dan kalau sudah di keluarga tidak ada berdampak, keluarga tidak bisa melihat buahnya, bagaimana orang di luar gereja juga bisa menikmati buahnya? Maka daripada itu, saudara-saudara, inilah nasihat yang mau ditekankan oleh Paulus.
Ketika ia bersaksi dalam penjara, kemudian dia bertekad untuk berjuang hidup untuk Kristus. Begitu luar biasanya pemahaman kehidupan, bahwa kehidupan menurut Paulus adalah kehidupan yang harus menjadi sesuatu, menghasilkan buah, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kehadiran kita benar-benar menyejukkan, bahkan menghadirkan damai sejahtera lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Dan kita siap menderita seperti Paulus. Jadi hidup itu yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah hidup yang harus kita melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Jadi mari gunakan waktu yang singkat, hidup yang Tuhan berikan untuk menghasilkan buah. Dan contohnya dalam konteks saat ini, ketika kita masih berjuang bersama-sama, bersama bangsa dan negara ini memerangi COVID-19, mari tunjukkan, nampakkanlah buah kepada semua orang. Menghargai, empati, jangan sombong, jangan egois. Ingin cepat selesai tapi anggap remeh, ini virus. Mungkin selama ini kita agak apa sih? Kayak gak punya iman, asli. Atau sebagai, dan ternyata virus itu sungguh-sungguh hadir kan? Apa yang kita mana kita anggap sepele dan nyata. Mungkin di keliling kita atau di orang-orang terdekat kita sudah ada yang kena. Bagaimana kita meresponnya? Berhikmatlah untuk melihat setiap persoalan, agar setiap persoalan yang kita hadapi kita semakin cerdas, semakin bijaksana, dan semakin memahami bahwa kehidupan itu juga menuntut sebuah pemikiran kita yang baik untuk memahami sebuah kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mencoba mengingatkan saya dan saudara, marilah kita menghasilkan buah. Apa pesan firman Tuhan? Yang pertama, ketika kita ditempatkan oleh Tuhan, diberikan sebuah kehidupan, kita harus siap menderita. Yang kedua, kehidupan kita harus sungguh-sungguh bermakna. Yang ketiga, kehidupan kita harus menghasilkan buah. Yang keempat, kehidupan pada saat ini menuntut kita untuk menampilkan apa yang sudah kita jalani dalam ruang-ruang ibadah. Dan yang terakhir, bangsa dan negara dan gereja-gereja di Indonesia dan masyarakat memanggil kita semua untuk sungguh-sungguh memberikan perhatian yang besar kepada persoalan ini bersama, yang sampai saat ini wabah ini masih ada. Jadi tetap tekun dalam doa, tetap setia mengenal kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Maka orang-orang yang seperti ini akan sungguh nampak buahnya di mata sesamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
tiba saatnya kita masuk dalam formula persiapan perjamuan kudus yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus di tempat ini, di dalam rumah Tuhan yang kudus. Kita akan merayakan sambil memperingati keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitan dalam iman, sehingga kita yang merayakan dan memperingatinya beroleh persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota sidang jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia Yesus Kristus mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan yang kudus itu, dengarlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus yang dapat kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai dengan ke-32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Anggota sidang jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus dipersilakan berdiri. Kepada saudara-saudari anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya. Yang pertama, apakah saudara-saudari mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa sekaligus langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudari mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudari? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara-saudari dan mempersilahkan saudara-saudari untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Mari bersama gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa sekaligus langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang terus datang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur, dan sebagai nas pengantar persembahan terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari sambil mempersembahkan persembahan syukur kita angkat pujian.
kami anak-anak-Mu yang datang membawa korban persembahan syukur kami. Kiranya ya Bapa, Engkau memberkati akan persembahan syukur ini sebagai korban yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau mau mengajarkan kepada kami agar kami tahu memberi yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini persembahan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah sumber berkat kami. Kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur. Biarlah firman yang boleh kami dengar, kami boleh pahami, kami mengerti dan kami lakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mau berdoa bagi semua yang mengikuti ibadah pada minggu ini. Tuhan berkati pergumulan mereka semua. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, baik pendeta, rekan-rekan majelis, sampai tenaga pengajar yang ada di gereja kami. Tuhan berkati di tengah-tengah masa sulit ini. Begitu juga dengan kehidupan keluarga kami. Kami juga mau berdoa bagi jemaat kami yang berulang tahun. Tuhan berikan mereka sukacita. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang masih menantikan lapangan pekerjaan, pasangan hidup, Tuhan kuatkan untuk kami tetap bersabar dalam penantian yang penuh pengharapan. Kami juga mau berdoa untuk ibadah yang boleh berjalan pada hari ini. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi Sinode Gemindo. Tuhan berkati Ketua Umum, Sekretaris Bidang Pelayanan, dan semua yang bekerja dalam Sinode Gemindo di tengah-tengah masa sulit ini untuk tetap setia dalam pelayanan. Tuhan berkati juga gereja-gereja Gemindo yang ada di Indonesia, yang memiliki tantangan yang sama dengan kami. Tuhan tolong dan jaga kami. Kami juga mau berdoa untuk lingkungan sekitar gereja. Tuhan pimpin dan sertai kami bersama-sama untuk mendukung protokol kesehatan yang harus kami taati secara bergotong royong. Tuhan berkati Pemda DKI, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua instansi pemerintahan sampai kepada pelosok daerah. Tuhan, biarlah kami semua boleh bersama-sama bergandengan tangan. Kami juga mau berdoa buat pemerintahan Republik Indonesia. Tuhan pimpin dan sertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap para menteri dan saudara-saudara yang duduk di pemerintahan MPR, DPR, dan pemerintahan di pelosok-pelosok daerah dari tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW. Tuhan, jaga kami semua. Bapa di dalam surga, biarlah kami bisa bersama-sama memerangi wabah COVID-19 yang sudah menghantui kami hingga pada saat ini. Itu juga dengan ancaman resesi ekonomi, kami serahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan menyertai kami. Kami siap dalam situasi apapun karena kami yakin kami bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati juga rencana perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada tanggal 4 Oktober dan persiapan perjamuan kudus kedua pada minggu berikutnya. Biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak kami. Ya Tuhan, ya Kristus, inilah kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Lewat perkataan, perbuatan, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri. Hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari.
kasih karunia, Tuhan